Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sunia ulang lagi. Semangat pagi. Nah, kayak itu Karang Taruna masih muda-muda. Ya, perkenalkan nama kakak Mbak juga boleh. Karena kalau ibu tuh caknya ketuaan Pak Kades. Oh iya Pak, kan kalau banyak uang yang salah sangka masih kades. Padahal kalau hidup galau anak limo. Alhamdulillah anak 3. Yang siko lah kelas 2 SD. Yang kedua masih 3 tahun umurnya. Yang ketiga setahun setengah. Nah, jadi umur Pak 32 tahun Pak. Alhamdulillah Mbak diangkat jadi CPNS nih di tahun 2012. Di tahun 2014 PNS. Pokoknya zaman Pak Amiruddin Inut almarhum kan. Jadi memang beliau tuh berjasa istilahnya terhadap Banyuasin ya. Jadi kalau teman-teman adik-adik sudah sholat bolehlah dihadiahin untuk Pak Amiruddinnya Al-Fatihah ya. Baiklah adik-adik, Pak Kades mohon maaf sebelumnya ya karena Kak Eko menyampaikan salam dan mohon maaf untuk tidak hadir. Sebenarnya bukan Mbak hari ini yang sesuai jadwal Pak Kades, karena kebetulan siang nanti juga saya jadi moderator di acara Zoom meeting Pak Kades. Jadi kebetulan Mbak ini adalah penyuluh perikanan Kecamatan Talang Kelapa. Kalau penyuluh pertanian itu satu desa satu pedulu, sedangkan penyuluh perikanan ini megang kecamatan Pak Kades. Jadi satu kecamatan itu satu penyuluh, bahkan ada yang megang 3 kecamatan satu penyuluh Pak Kades. Jadi ya kurang, sangat kurang. Jadi memang kita kekurangan tenaga penyuluh perikanan. Jumlah penyuluh perikanan Kabupaten Banyuasin itu ada 13, sedangkan kecamatan ada 21 Pak Kades. Nah, makanya kadang kok ada penyuluhnya. Air setelah 2 minggu ya makin beriring tambah Kak, tambah dikit-dikit 50 cm. Sampai panen itu 90 cm ya. Bertahap makin besar ikannya makin kita tambah 10%, 20% sampai ke 90%. Boleh 100% bisa. Berarti ya intinya ketinggian kolam kita lebih dari 1 meter tuh ya. Jadi siap-siap juga panen timbangan dewe ya. Terus sortir ya. Sortir sekarang kan sudah ada baskom deh. Tidak lagi kalian manual kilo-kilo. Oh ini sama. Oh ini enggak. Terus ada lagi sekarang ini ada paralon. Canggih saudara. Pipa paralon tuh dibikinnya kayak ini ya. Kalian tengok baik di YouTube sortir lele pakai paralon gitu ya. Nah, model kayak ini paralon tuh disusun. Tinggal kayak ini beh. Ikannya yang kecil nyampak, yang besar tinggal. Pindah ke cepet jadinya. Atau tidak, nah yang cepat lagi kan tidak mungkin di kolam terpal tuh. Yuk, nak dikuras dulu baru nak disortir. Dipasangi waring, tinggal tarik. Lebih simpel kan? Jadinya, cak itu cara penyortirannya deh. Kalau nak simpel, kalian angkat. Jadi tidak kalian yang nyebur, waringnya yang diangkat. Pak Kades kapan kita nak mulai? Nah, mulai nak nganu lele. Aku Pak Kades terus terang kebetulan di rumah itu ada terpal deh ukuran 3x2 sama waring sama apa namanya itu Kak? Waring. Apa kalau pucuk itu supaya tidak hujan Pak Kades tuh? Iya cak kabar itu Pak, lupa kok. Lupa. Yang dari jaring juga. Iya, cak jaring. Tapi jangan panah. iya. Oh, paranet. Nah, yo. Nah, kalau nggak punya anak 3 lupa ya. Paranet ya, Pak Kades. Mungkin aku hibah ke Pak Kades. Ya. Jadi tinggal carilah kalian kayu ya untuk adik-adik di sini. Cuma siko ayo punya. Di kebun. Kak, kalau kita sudah panen banyak, gimana cara memasarkannya jika kita tidak memiliki konsumen? Rapli, kalau panennya banyak skala berapa? Kalau misalnya cuma 200 kilo, kakak sarannya gak usah panggil pula sekitar tetangga Pak Kades lagi galak belinya. Ikan di pasar 22.000, Rapli jual 20.000 bagi galak Pak Kades berbot pasti. Itu yang ayo terapkan dulu.
Ayu panen 300 kilo cuman. Habis, tetangga sekitar yang beli. Nggak sempat lagi Ayu nak jual ke pasar. Tapi kalau ikan kita sudah hitungan 500 500 pocok lah ya. Nah, ada apa kakek minta tolong yuk. Siapa lah yuk ya. Nah, kakek Ayu kasih kontak tengkulaknya. Misalnya Ayu tanya dulu, tapi misalnya di kalau kelompok lele Ayu ini di Desa Talangbulu banyak. Desa Talangbulu itu harga ikan berapa? Nah, Ayu minta kontaknya paling kakek. Silakan berurusan sama kalian. Kalau Ayu ini biasa yuk, aduh dah yuk, benih yuk, ayo tinggal lempar deh. Ayu tinggal kasih kontaknya, berurusan sama kalian masalah tuh. Kalau Ayu kan sifatnya kayak itu, tidak nak untung ke. Nah, kita ini juga ada asuransi budidaya ikan. Hanya 5 komoditas yang ditanggung Dirjen Perikanan Budidaya. Itu komoditas patin, khusus pembesaran. Kalau pembenihan tidak ada. Pembesaran patin, lele, patin, lele, nila payau, nila tawar, nila, bandeng dan udang. Jadi 5 komoditas. Kalau kita melihara iwak gurame tidak ditanggung, iwak gabus tidak ditanggung. Caranya cak mana yuk kalau ikan kami mati? Minimal kematian itu 50%. Misal tebar 1000, matinya 500, berarti 500 itulah yang ditanggung. Dan 70% hanya diganti, bukan 100%, 70%. Itu enaknya berkelompok deh. Jadi memang banyak yang bisa kalian serap. Ya. Kemudian pencegahannya ganti air ya. Ganti air yuk. Ganti galau-galau jangan. Stres ikannya. Jadi minimal 20-30% gitu ganti airnya itu. Buang 30%, berapa senti misalnya 100 tadi ya. Buang 30%-nya berarti 30 cm yang dibuang. Tambah lagi banyunya. Ya, jangan buang keseluruhan karena ikannya akan stres. Dan ketiga jamur. Jamur itu nyerang biasanya masih kecil. Ya, itu biasanya kaitannya dengan sisa pakan. Nah, ini biasanya ladas ngasih pakan ikan, apalagi yang baru-baru. Sampai belamboran lagi di kolam itu pakannya. Ya, biasanya ya kayak itu. Jangan deh. Sayang, satu sayang, kedua kayak ikannya lah kenyang. Tidak dimakan. Turunlah ke bawah, kotoran jadi kotoran. Akhirnya kotori banyu, ikan sakit, kayak asal mulanya dari pakan tadi, pakan sisa pakan. Jadi terus biasanya juga jamur ini tidak pernah diganti banyunya. Biasanya ikan jamuran. Kemudian asam tadi, airnya asam kalau di sini. Makanya kalau di sini sudah sering cek itu 4 pH-nya Pak Kades, benar nggak ya? 4 kalau di daerah Melabur itu. Jadi dia mesti harus ditanam-tanami dulu ya, tanam ubi, tanam apa biar untuk netralin pH tanah tadi. Begitu hujan drastisnya langsung turun. Yang tadi kalau, bangga 7. Begitu hujan langsung lagi turun, jadi 5, jadi 4. Ya kan? Jadi siap-siaplah kapur ya. Jangan diambur-amburi kapur tuh. Dikit deh yang asli tadi. Jadi kalau misalnya hujan, amburlah dikit. Pasti itu penurunan pH ya kalau hujan. Hujan kan asam. Kemudian penanggulangannya sama kayak parasit tadi. Parasit ganti air ya. Terus di kotorannya tadi dibuang, disimpan disedot ya. Kemudian dikasih probiotik dan kapur. Nah, untuk analisa usaha, yuk males jelasinnya ya. Kalian copy ini kayak minta dengan Pak Kades atau Mbak Rika kayak Mbak copy. Jadi intinya dek, apa tadi? Per siklus itu biaya operasionalnya untuk 10 kolam ya. 10 kolam itu apa tadi? HPP-nya, harga pokok penjualan. Ini harga belum naik ya. Pakan belum naik, dianggap harga pakan masih rendah. Itu 25.976.960. Ya, harga pokok penjualannya murah. Jadi kalau 10 kolam, cak mana yuk kalau kami punya 10 kolam? Dak apa-apa, dak dengarang. Boleh, tapi untungnya sedikit kata itu tadi. Ya. Jadi dibagi itu dapatlah 9.244.
itu modal kalian per per kilo. Jadinya keuntungannya itu harga ikan 15.000 sekarang ya. Nah, 9.244 itu modal. Jadi dikurangin 15.000 dikurangi 9.244 tadi. Nah, itulah keuntungan kalian, margin keuntungan kalian ya. FCR ya. Kalau ngitung FCR itu cak mana yuk? Biasanya kalau kita makan pakai pakan pabrik, itu FCR-nya 1-1 kalau kita berhasil. Dengan syarat tadi proteinnya harus 30-an ya, 30% tadi. Jadi 1 kilo pakan, 1 kilo ikan. Kalau kita jual harga 15.000, harga pakan 10.000 deh ya. 10.000 berarti berapa itu? Keuntungannya 2.000 kan? Nah, dikali tuh, makanya kata Ayu tadi, kalau kalian punya sikokolan, perikanan itu nanti biasanya pembukaan kan bertepatan dengan mau masuk sekolah ya, bulan apa itu, Agustus. Ya, penerimaan mahasiswa maupun siswa ya. Jadi nanti itu akan dia kirim brosur syaratnya apa, flyernya Pak Kades. Nah, itu nanti salah satunya yang Ayu baca itu adalah anak dari pelaku usaha dengan dibuktikan tadi Ekusuka tadi Pak Kades, orang tuanya bukan yang bersangkutannya, misalnya salah satunya atau ibunya atau ayahnya ya. Jadi memang salah satunya seperti itu. Kemudian masalah dia ikatan dinas, sekolah tinggi perikanan itu sama aja Pak Kades sekarang ini seperti IPDN ya, kan sekolah tapi belum tentu juga dia langsung jadi camat. Kalau dulu iya, karena apa, tenaga kerja kurang. Sekarang makin kesini makin ketat persaingannya deh, gitu. Emang lulusan Unsri yang angkatan Ayu kerja semua? Enggak, hanya beberapa, tapi sisanya usaha dia karena dia punya skill.